pendidikan yang membahas mengenai perbedaan budaya dan etnis secara mengglobal, sehingga pembelajarannya cukup rumit karena tidak membahas hanya etnis dan budaya saja, tetapi juga membahas emik. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan atau equality, saling menghormati dan menerima, serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Pendapat menurut para ahli tentang teori pendidikan multikultural. Yang pertama ada dari Horace Kallen. Horace Kallen memberikan pendapat mengenai multikultural, yaitu jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi, nilai-nilai dan lainnya budaya tersebut disebut oleh Horace Kallen sebagai pluralisme budaya atau kultural pluralisme. Horace menggambarkan pluralisme budaya sebagai penghargaan sebagai tingkat perbedaan tetapi masih terdapat dalam batas-batas dalam menjaga persatuan nasional. Yang kedua ada dari James A. Banks. Banks adalah tokoh terkemuka dalam pendidikan multikultural. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai suatu pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi semua siswa terlepas dari ras, etnis, gender, atau latar belakang budaya mereka. Yang ketiga ada dari Sonia Nieto. Sonia Nieto memandang pendidikan multikultural sebagai lebih dari sekadar menambah elemen budaya ke dalam kurikulum. Ia menyatakan pendidikan multikultural adalah proses transformasi mendalam dalam pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Yang keempat ada dari Christine Selter dan Charles Grant. Dalam bukunya Making Choice for Multicultural Education, Slater dan Grant mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai suatu pendekatan pendidikan yang mengakui keragaman dalam masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan keadilan melalui transformasi kurikulum dan praktik pengajaran. Yang kelima ada dari Geneva G. Geneva G menekankan pentingnya pedagogi responsif budaya dalam pendidikan multikultural. Menurutnya, pengajaran yang responsif secara budaya menggunakan keragaman budaya siswa sebagai kekuatan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran mereka. Yang kelima ada dari Banks 2004. Mereka menganggap pendidikan multikultural sebagai langkah penting untuk membangun masyarakat yang demokratis, di mana semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Pendidikan ini mencakup perubahan dalam kebijakan pendidikan kurikulum dan metode pengajaran untuk mendukung keberagaman. Halo semuanya, perkenalkan saya Nita Normalia dengan NIM 210810746. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pendekatan dalam pendidikan multikultural. Menurut para ahli, pendekatan dalam pendidikan multikultural itu ada beberapa hal. Yang pertama, pendekatan historis. Pendekatan historis ini dimana cara pendekatan ini untuk menelaah atau menganalisis informasi mengenai secara sistematis. Contohnya pendekatan historis ini yaitu memahami agama Islam dengan menganalisis perkembangan dari perspektif sejarah. Dan yang kedua itu ada pendekatan sosiologis, yang dimana pendekatan ini memahami dan mengkaji waktu objek dengan mengemukakan landasan masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya yaitu dimana masyarakat memproses hukum Islam seperti rancangan undang-undang peradilan agama. Yang ketiga, poin pendekatan kultural, di mana pendekatan ini menitik beratkan kepada autentisitas dalam
dan sisi yang berkembang. Contohnya yaitu penerapan partisipasi generasi dalam politik. Poin keempat yaitu pendekatan psikologis, yang dimana berusaha memperhatikan situasi psikologis perseorangan secara tersendiri ataupun mandiri. Contohnya yaitu kondisi spiritual, kebutuhan kekuatan manusia, penerapan agama dalam sehari-hari. Nah, yang poin kelima yaitu pendekatan estetika, yaitu dimana pendekatan ini mengajarkan pembelajaran untuk berlaku beretika. Contohnya pendekatan estetika itu dalam beretika. Nah, yang terakhir ini ada pendekatan berperspektif gender, dimana cara pandang yang mempertimbangkan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan, pengalaman, dan kondisi antara laki dan perempuan. Contoh dalam pendekatan perspektif gender ini yaitu perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.